Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan dukung terus kisah-kisah inspiratif kami. Di video kali ini, kita akan menyimak kisah haru seorang ibu rumah tangga yang menemukan fakta mengejutkan, bahwa anak angkat yang ia rawat penuh kasih, ternyata adalah anak kandung dari suaminya sendiri. Bagaimana reaksi sang istri? Apakah rumah tangga mereka tetap utuh? Simak kisah ini sampai akhir, karena ada pelajaran besar tentang keikhlasan, pengkhianatan, dan cinta tanpa syarat. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Lestari, ibu rumah tangga biasa yang memilih tinggal di sebuah kota kecil pinggir Jawa Tengah. Aku menikah dengan Andi, pria yang kutemui saat kuliah, 8 tahun silam. Sejak awal pernikahan, kami selalu mendambakan kehadiran seorang anak. Setiap bulan, aku menghitung kalender dengan harapan akan ada 2 garis merah yang muncul di test pack. Namun tahun demi tahun berlalu, dan tak ada satupun pertanda bahwa aku akan menjadi seorang ibu secara biologis. Kami menjalani berbagai program kehamilan, dari yang medis hingga alternatif. Mulai dari minum jamu pahit yang katanya bisa menguatkan rahim, hingga terapi hormonal yang menguras tabungan kami. Tapi hasilnya nihil. Kadang aku menangis diam-diam di kamar mandi, menyembunyikan kesedihan agar tidak membebani Andi. Namun, Andi selalu memelukku dan berkata, "Tari, kamu tetap sempurna di mataku, meski kita belum punya anak. Aku tetap bersyukur karena kamu istriku." Kata-kata itu selalu jadi penenang untuk hatiku yang rapuh. Tapi sebagai wanita, hasrat untuk menjadi ibu itu bukan sekadar keinginan. Itu adalah naluri. Dan akhirnya, setelah 5 tahun mencoba tanpa hasil, kami memutuskan satu hal besar, mengadopsi seorang anak. Kami mengunjungi sebuah panti asuhan yang direkomendasikan teman. Saat itu, aku melihat banyak anak berlarian, tertawa, tapi juga ada yang diam duduk di sudut, menatap kosong. Tapi pandanganku terpaku pada satu bayi laki-laki yang sedang digendong oleh pengasuhnya. Bayi itu tenang sekali, matanya bulat dan hitam. Dan saat aku mendekatinya, dia tersenyum seakan mengenalku. Dalam detik itu, aku merasa seperti ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Seolah Tuhan menaruh jawabanku di pelukanku sendiri. Namanya Rafa, kata pengasuhnya. Dia masih berusia 3 bulan. Dititipkan di sini tanpa identitas orang tua yang lengkap. Hati kecilku berbisik, dialah anakku. Aku menggenggam tangan Andi yang sejak tadi berdiri di sampingku. Matanya tampak berkaca-kaca. Hari itu, kami sepakat, Rafa akan menjadi bagian dari hidup kami. Proses adopsi tak mudah, banyak berkas yang harus disiapkan, wawancara, dan sidang di pengadilan. Tapi semua itu kami jalani dengan penuh semangat, karena di ujung jalan itu, ada anak kecil yang menanti untuk dipeluk dan disebut anak. Dan sejak Rafa resmi kami bawa pulang, hidupku berubah total. Rumah kami jadi lebih ramai. Tawanya, tangisnya, celotehnya saat belajar bicara, semuanya seperti melengkapi puzzle dalam hatiku yang selama ini kosong. Hari-hari bersama Rafa adalah masa-masa yang paling membahagiakan. Setiap pagi aku menyiapkan susu, menyuapinya bubur, memakaikannya baju mungil, hingga menidurkannya sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Rafa bukan hanya anak angkat di atas kertas, dia benar-benar sudah seperti darah dagingku sendiri. Namun semua berubah pada suatu hari, saat aku sedang bersih-bersih rumah. Aku menemukan lemari tua milik Andi yang sudah lama tidak dibuka. Lemari itu ada di sudut gudang, terselip di antara tumpukan kardus dan koper lama. Niat awalku hanya ingin merapikan, tapi tak sengaja aku menemukan sebuah map berwarna coklat kusam. Di dalam map itu ada berkas-berkas pribadi,
termasuk surat-surat legal, dokumen pekerjaan, dan satu lembar kertas yang langsung menarik perhatianku. Surat kelahiran. Namanya familiar. Rafa Alfarizi Putra. Tapi yang membuatku terpaku adalah bagian nama ayah biologis yang tercantum di sana. Andi Prasetyo. Tanganku bergetar. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Suamiku adalah ayah kandung Rafa. Dunia seakan runtuh di kepalaku. Lututku lemas, tubuhku terduduk di lantai gudang yang berdebu. Mataku menatap surat itu berkali-kali, berharap aku salah lihat. Tapi tidak. Itu nyata. Aku memeluk surat itu ke dada. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Air mataku jatuh satu persatu. Pikiran-pikiran buruk mulai muncul. Apakah selama ini suamiku memanfaatkan ketidaktahuanku? Apakah ini hanya skenario agar dia bisa tetap dekat dengan anak kandungnya, tanpa harus jujur padaku? Saat malam menjelang, aku duduk di ruang tamu menunggu Andi pulang. Perasaan campur aduk memenuhi dada. Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi aku juga ingin tahu, kenapa dia memilih berbohong. Begitu Andi membuka pintu dan masuk ke rumah, aku memanggilnya dengan suara serak. "Mas, kita perlu bicara." Dia menoleh, wajahnya tampak biasa saja. Tapi saat aku sodorkan surat kelahiran itu, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya pucat, seperti orang yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Dia menatapku beberapa detik, lalu matanya berkaca-kaca. "Tari, aku bisa jelaskan semuanya," katanya pelan. Aku menahan amarahku, meskipun di dalam dada sudah seperti gunung meletus. "Jelaskan, Mas. Jangan bohong lagi. Siapa Rafa sebenarnya?" Tanyaku tegas tapi bergetar. Andi duduk perlahan di depanku, menatap tangannya yang saling menggenggam. "Dia memang anakku. Tapi aku nggak berniat menyakitimu, Tari. Waktu itu aku panik. Perempuan itu hamil dariku, dan dia meninggal saat melahirkan. Aku nggak tahu harus apa. Aku takut kamu akan meninggalkanku kalau kamu tahu aku punya masa lalu seburuk itu," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tangisku pecah. "Jadi selama ini kamu menjadikan aku orang asing yang ikut membesarkan anakmu? Kamu tahu rasanya dikhianati seperti ini, Mas?" Dia menggeleng cepat. "Enggak, Tari. Kamu ibu sebenarnya untuk Rafa. Kamu yang mencintainya tanpa syarat. Aku cuma pengecut. Aku nggak bisa jujur, dan itu salahku." Malam itu penuh isak. Tak ada jawaban pasti. Hanya dua orang dewasa yang terjebak dalam kepedihan dan kebohongan yang tak disangka. Aku tak tahu harus marah atau sedih. Yang aku tahu dunia kecilku retak. Andi memelukku dengan erat, mencoba memberikan kenyamanan yang aku rasa tidak bisa ia beri. Namun, perasaan kesepian yang mendalam tetap menguasai hatiku. Aku merasa seperti ada tembok tebal yang terbangun antara kami berdua. Kata-katanya, meski penuh penyesalan, seakan tak bisa menjangkau luka di hatiku. Aku merasakan kepercayaan itu mulai runtuh, dan aku tak tahu bagaimana cara membangunnya lagi. "Tari, aku tahu ini sangat sulit untukmu, tapi aku berjanji aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Aku akan jujur padamu mulai sekarang," kata Andi, berusaha meyakinkanku. Aku menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Kebohongannya selama ini tak bisa terhapus begitu saja. Rasanya, kebohongan itu telah menciptakan jurang yang semakin dalam antara kami. Saat aku mendongak, melihat wajahnya yang penuh rasa bersalah, aku bertanya dengan suara pelan namun tegas, "Kenapa kamu tak memberitahuku dari awal, Mas? Kenapa harus menunggu sampai aku menemukannya sendiri?" Air mataku terus mengalir. Aku marah, tapi aku juga takut kehilangan. Andi terdiam beberapa saat. Dia memejamkan mata, menghela napas panjang, lalu menjawab, "Aku takut, Tari. Takut kamu marah, takut kamu pergi, takut semuanya hancur, jadi aku memilih diam."
Aku bisa merasakan betapa dalamnya rasa takut itu. Namun bukan berarti aku bisa menerima semuanya begitu saja. Waktu kami bersama Rafa selama ini terasa seperti kebohongan besar. Meski pada akhirnya, Rafa tetap menjadi anak yang aku cintai lebih dari apapun. Aku masih membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua yang terjadi. Merasakan betapa rapuhnya pernikahan kami yang selama ini tampak sempurna di mata orang lain. Di luar hujan turun dengan deras, suara gemuruhnya hanya memperburuk perasaan hampa dalam diriku. Aku merasa terjebak di antara dua perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, aku ingin memeluk Rafa, anak yang telah kukandung dengan kasih sayang meski secara fisik bukan darah dagingku. Di sisi lain, aku merasa seperti hidup dalam kebohongan yang tak pernah aku pilih. Aku terbangun di tengah malam dan duduk di ruang keluarga, menatap foto keluarga kami yang ada di atas meja. Foto itu diambil saat Rafa berulang tahun yang ketiga, di mana kami sekeluarga duduk bersama di taman, tertawa bahagia. Semua itu terasa seperti kenangan yang sudah kehilangan maknanya. Bagaimana bisa sebuah foto yang penuh kebahagiaan itu menjadi simbol kebohongan yang pahit? Saat aku termenung, Rafa tiba-tiba muncul dari pintu dan mendekat. Dia memegang boneka beruang kesayangannya dan berkata dengan suara mengantuk, "Bu, kenapa Bu menangis?" Hatiku semakin terluka melihatnya. Rafa, anak yang tak tahu apapun tentang kebenaran ini, hanya tahu bahwa ibunya sedang bersedih. Aku menariknya ke pelukanku dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma sedang sedikit lelah." Rafa mengerutkan kening, masih tampak bingung. Tapi dia hanya memelukku erat, seakan berusaha memberi kenyamanan. Saat itulah aku sadar, meskipun aku terluka, aku tidak bisa melupakan Rafa. Dia adalah anugerah terindah yang pernah aku terima, dan dia akan tetap menjadi anakku, apapun yang terjadi. Pagi berikutnya, aku duduk di meja makan, menatap kopi yang sudah dingin. Andi duduk di depanku dengan ekspresi khawatir, menunggu reaksiku. Namun, aku merasa seolah kata-kata tak lagi bisa mewakili perasaanku. Kami hanya saling diam, mencoba menemukan jalan keluar dari kebingungan ini. Aku tak bisa langsung memaafkan Andi begitu saja. Tapi aku juga tak bisa membiarkan rumah tangga kami hancur, hanya karena sebuah kebohongan besar. Tari, aku tahu aku salah besar. Aku seharusnya lebih jujur padamu dari awal, kata Andi dengan suara berat, masih berusaha mencari cara untuk memperbaiki segalanya. Aku menatapnya dengan penuh perasaan campur aduk, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah lagi. "Mas, aku nggak tahu harus bagaimana," jawabku dengan suara gemetar. Aku merasa seperti sudah dibohongi bertahun-tahun, merasa kalau cinta kita selama ini hanya ilusi. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan hati ini, Mas. Aku menghela napas dalam-dalam, merasa berat untuk mengucapkan kata-kata itu. Andi mengangguk, dengan wajah penuh penyesalan. "Aku paham, Tari. Aku akan menunggu, apapun itu. Yang penting, kamu tahu, aku sangat mencintaimu, dan aku akan berusaha memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah." Setelah itu, aku mengambil keputusan untuk memberi ruang bagi diri sendiri. Aku harus menyembuhkan hatiku, meskipun itu berarti aku harus melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tapi aku berharap kami bisa memulai dari awal, membangun kepercayaan lagi, seiring berjalannya waktu. Minggu-minggu setelah peristiwa itu penuh dengan suasana yang canggung. Meski kami berusaha berbicara seperti biasa, tetap ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Ketegangan yang mengganjal. Aku masih merasa kesepian meskipun Andi berada di sampingku. Tidak ada lagi kebahagiaan seperti dulu, hanya ada ruang kosong yang menguar di antara kami berdua. Suatu hari,
Rafa yang kini sudah berusia 5 tahun datang menghampiriku dengan wajah ceria. "Bu, lihat. Aku bisa menggambar bunga," katanya, mengangkat gambar berwarna-warni di tangannya. Dia tetap tidak tahu apa yang terjadi di antara kami. Tetap polos dan ceria seperti dulu. Aku tersenyum, meski hatiku terasa berat. Aku hanya bisa berpura-pura bahagia, agar dia tidak merasa ada yang salah. "Bagus sekali, Nak," jawabku sambil memeluknya. Namun dalam hati, aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini pada Rafa suatu hari nanti? Bagaimana cara aku menjelaskan tentang kebohongan yang selama ini mengelilinginya? Tentang masa lalu Andi yang akhirnya datang ke permukaan? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu adalah, aku harus tetap mencintai Rafa seperti dulu. Karena dia adalah bagian dari hidupku. Aku berdoa semoga Tuhan memberi petunjuk dan kekuatan untuk menyelesaikan segala perasaan ini. Untuk menerima kenyataan, meski sangat sulit. Suatu malam, saat Rafa tertidur pulas, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang yang gemerlap. Aku berpikir panjang, mencoba mencerna semua yang terjadi. Apakah aku benar-benar bisa memaafkan suamiku? Apakah kami bisa kembali seperti dulu? Aku ingin semuanya bisa kembali normal, tapi aku tahu itu tidak semudah yang aku bayangkan. Saat itu, Andi datang dan duduk di sampingku. Kami diam sejenak, hanya mendengarkan suara alam malam yang tenang. "Tari, aku tahu aku telah menghancurkan semuanya," katanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. "Aku ingin menebus semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk kita." Aku menatapnya, merasa terjepit antara dua perasaan, rindu akan masa lalu dan kekecewaan yang mendalam. "Aku butuh waktu, Mas. Aku ingin semuanya kembali, tapi itu tak bisa terjadi dalam semalam. Aku juga butuh ruang untuk berpikir." Andi hanya mengangguk, lalu memelukku erat. "Apapun yang terjadi, aku akan menunggu, Tari," katanya, dan aku tahu dia serius. Namun, saat itu aku tidak bisa memastikan apapun. Yang bisa aku lakukan adalah berusaha berjalan, langkah demi langkah, menuju pemulihan hati yang terluka. Hari-hari berlalu dan aku semakin merasa terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan. Aku berusaha untuk mencintai Rafa seperti dulu, tetapi ada bagian dalam diriku yang terasa hancur. Meskipun aku tidak bisa menyalahkannya, karena dia tidak tahu apapun tentang rahasia besar yang menyelimutinya, aku tetap merasa bingung. Setiap kali aku menatapnya, aku ingat bahwa dia adalah anak kandung suamiku, yang dulu pernah kucintai dengan sepenuh hati. Andi semakin memperhatikan perasaanku. Setiap hari dia berusaha lebih keras untuk membuktikan dirinya. Dia membantu dengan pekerjaan rumah, memberi perhatian ekstra kepada Rafa, dan yang lebih penting, selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki semuanya. Tetapi meski usahanya besar, hatiku tetap ragu. Suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di ruang keluarga, Andi memulai percakapan yang aku tahu akan datang. "Tari, aku ingin kita mulai memikirkan masa depan kita," katanya, matanya penuh harap. "Aku tahu aku telah salah, tapi aku ingin kita kembali membangun semuanya. Kalau kamu mau." Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha mencari jawaban di matanya. Aku melihat keinginan yang tulus untuk memperbaiki semuanya. Tapi apakah aku siap untuk itu? Aku masih merasa kehilangan banyak hal. "Tapi, Mas," jawabku, suaraku serak, "apa yang terjadi dengan kepercayaan kita? Aku merasa seperti selama ini aku hanya menjadi orang yang tidak tahu apapun. Seolah aku bukan bagian dari keputusan-keputusan penting dalam hidup kita." Andi terdiam. Dia tahu betul bahwa dia tak bisa memulihkan semua yang telah hilang dalam sekejap. Namun, dia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tak bisa memaksa kamu untuk melupakan, Tari. Tapi aku akan terus berusaha.
Aku akan menunggu sampai kamu bisa mempercayai aku lagi. Beberapa minggu kemudian, Andi mengusulkan untuk pergi berlibur bersama, berharap waktu jauh dari rutinitas sehari-hari bisa membantu kami menyembuhkan luka. Kami pergi ke sebuah desa kecil yang sejuk dan tenang. Di sana, aku merasakan sedikit ketenangan. Kami menghabiskan waktu bersama, berjalan di sepanjang tepi sungai, menikmati udara segar, dan mencoba untuk berbicara lebih terbuka. Di tengah perjalanan kami, Andi berhenti dan memandangiku. "Tari, aku ingin kamu tahu, aku menyesal tidak memberitahumu lebih awal tentang Rafa," katanya, suara berat penuh penyesalan. "Tapi satu hal yang pasti, aku cinta kamu, lebih dari apapun. Aku akan selalu ada untukmu." Aku hanya bisa menatapnya dengan mata yang masih penuh pertanyaan. "Mas, aku tahu kamu menyesal, dan aku juga tidak bisa membenci Rafa. Tapi aku merasa ada yang hilang. Entah itu rasa percaya atau mungkin perasaan yang sudah tercabik-cabik." Aku mencoba berbicara dengan tenang meskipun hatiku sangat berat. Andi mengangguk, tampaknya memahami bahwa perjalanan ini tidak mudah. "Aku akan memberi kamu waktu, Tari. Tidak ada yang bisa kita ubah, tapi kita bisa memperbaikinya. Aku janji, aku akan lebih jujur dan terbuka denganmu mulai sekarang." Setelah kami berbicara panjang lebar, aku mulai merasakan sedikit kelegaan. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa memulai kembali, meskipun langkah-langkah kami sangat kecil. Hari-hari kami bersama Rafa kembali seperti dulu. Aku berusaha membuka hatiku untuk Rafa, meskipun kadang rasa bingung masih datang menghampiri. Rafa sudah seperti anakku sendiri. Meski tahu dia adalah darah daging Andi, aku tidak bisa mengubah kenyataan bahwa aku telah menjadikannya bagian dari hidupku. Aku merasa bersyukur, namun ada bagian dari diriku yang tak bisa menutupi rasa sakit. Suatu pagi, saat aku sedang menyuapi Rafa sarapan, dia tersenyum lebar dan berkata, "Bu, aku sayang Bu." Kata-kata sederhana itu seperti petir yang menyentakku. Dia adalah anak yang sangat mencintai aku tanpa tahu segalanya. Dan itulah yang membuatku semakin merasa terjerat dalam perasaan yang membingungkan ini. Aku memeluknya erat. "Ibu sayang Rafa juga, Nak," jawabku dengan suara bergetar. Aku ingin berterus terang, ingin memberitahu Rafa bahwa dia adalah bagian dari hidup kami, meski ada banyak kerumitan di balik itu semua. Namun aku tahu, pada usia sepertinya, tidak ada yang lebih berharga selain kasih sayang yang tulus. Setelah sarapan, Andi menghampiri kami dan berkata, "Tari, terima kasih sudah terus mencintai Rafa. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku sangat menghargai kamu." Aku hanya bisa tersenyum tipis. Kata-kata Andi mungkin tidak akan menghapus rasa sakitku, tapi aku bisa merasakannya. Ada kemauan untuk memperbaiki segalanya dari hati suamiku. Hari demi hari, kami terus berusaha menjalani hidup dengan cara baru. Aku dan Andi mulai kembali berbicara lebih banyak, mulai merencanakan masa depan kami bersama, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang menggelayuti pikiranku. Apa yang akan terjadi pada pernikahan kami? Bisakah aku benar-benar memaafkan kebohongannya dan menerima Rafa sepenuhnya sebagai bagian dari keluargaku? Namun, ada satu hal yang aku tahu pasti. Rafa adalah bagian dari hidup kami. Bahkan jika perasaan antara Andi dan aku tidak bisa kembali seperti dulu, aku tetap berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk Rafa. Dia adalah anak yang tulus, penuh kasih, dan tak pernah salah dalam semua ini. Tidak ada alasan untuk menghukumnya. Suatu malam, ketika kami duduk di ruang tamu bersama, Rafa datang dengan boneka beruang kesayangannya dan berkata dengan polos, "Bu, kalau aku besar nanti, aku mau jadi orang baik, kayak ibu." Hatiku langsung terenyuh. Rafa, anak yang tidak tahu tentang segala konflik di sekitar kami, hanya tahu cinta dan kebaikan. "Tentu, Nak," jawabku dengan suara penuh emosi.
Ibu bangga padamu. Pada akhirnya, meskipun perjalananku dengan Andi dan Rafa penuh liku, aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kami semua memiliki masa lalu, dan meskipun itu bisa menimbulkan luka, kita bisa memilih untuk bertumbuh dan saling mendukung. Aku mungkin tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa sakit, tetapi aku berusaha untuk menerima kenyataan dan melangkah maju. Andi terus berusaha membuktikan dirinya sebagai suami yang setia dan ayah yang bertanggung jawab. Dan Rafa, anak yang kucintai dengan tulus, menjadi simbol cinta yang murni dan tak bersyarat. Kami adalah sebuah keluarga, meskipun dengan segala kompleksitas yang ada. Aku hanya bisa berharap, seiring berjalannya waktu, kepercayaan yang hilang dapat kembali tumbuh. Dan meskipun banyak hal yang harus kami perbaiki, aku tahu satu hal pasti. Kami akan terus berjuang untuk mencintai satu sama lain selamanya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran, penguat, atau pelukan hangat dari jauh. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menginspirasi lainnya.